Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, ada satu kata di dalam Injil yang kita dengar hari ini, yaitu kata kerajaan Allah. Berulang kali kita mendengar kata ini. Tetapi mari sama-sama kita coba menyimak, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, itu apa maksudnya? Jawabannya adalah kerajaan Allah artinya Allah sedang meraja. Allah sedang memerintah. Allah sedang memimpin. Allah sedang menjadi gembala yang membimbing dan menuntun. Allah yang sedang menjadi seorang pemimpin yang mengatur segala-galanya. Nah, ibu bapak, kalau Allah memerintah, kalau Allah meraja, jikalau Allah itu menjadi gembala, maka semua yang jahat itu ditumpas. Semua yang tidak berkenan padanya akan ditumpas. Apakah dengan cara itu Allah adalah seorang diktator? Tidak. Karena Allah itu adalah baik. Allah itu adalah kasih, dan karena itu segala yang jahat tidak layak hidup di depannya. Tidak bisa bertahan di hadapan Dia. Atau dengan kata lain, musuh dari Allah adalah kejahatan. Atau dosa, atau pelanggaran, atau apa saja yang tidak berkenan padanya. Dan sahabat dari Allah adalah kebaikan. Nah, mari kita coba lihat beberapa hal. Contoh, bagaimana kalau Allah memerintah, maka segala-galanya itu baik. Tidak ada kejahatan di hadapan Allah. Karena kejahatan itu membuat orang tidak nyaman. Kejahatan membuat orang tidak damai. Kejahatan membuat orang takut, cemas, khawatir. Kebaikan membuat orang bersuka hati. Kebaikan membuat orang bergembira. Kebaikan membuat orang bersuka cita. Orang merasa aman dan nyaman kalau dekat dengan orang baik. Dekat dengan orang jahat, orang takut. Nah, mari coba kita lihat bagaimana Allah memerintah, Allah meraja, dan semuanya baik. Nah, kita mulai dengan kesaksian Nabi Yesaya di bab 61. Yesaya berkata bahwa pada waktu Allah meraja, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, itu hal-hal yang menyakitkan seperti buta, tuli, lumpuh, sakit. Ya, ini hal-hal yang membuat kita cemas dan takut. Pada waktu Allah memimpin, Allah meraja, itu tidak ada. Yang ada hanyalah kebaikan dan kenyamanan pada kemanusiaan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah contoh di dunia botani, dunia tanam-tanaman. Pada waktu Allah memerintah, di padang gurun ada sungai. Pada waktu Allah memerintah, di padang gurun tumbuh bunga-bunga, tumbuh pohon anggur. Pada waktu Allah memerintah, di padang gurun memancar air dan sungai-sungai besar ada di sana. Padang gurun kita semua tahu itu padang kersang. Tidak ada kehidupan di sana. Tetapi pada waktu Allah memimpin, Allah meraja, di padang gurun ada kehidupan. Contoh lain lagi dari dunia hewan. Pada waktu Allah memerintah, singa, harimau bisa bersahabat dengan seekor domba dan seekor lembu. Anak-anak singa bisa bermain-main dengan anak lembu dan anak sapi. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Seperti kalau kita nonton dalam wildlife, bagaimana singa bertemu dengan seekor kerbau, wah, dia akan memangsanya. Pada zaman Allah memerintah, tidak ada seperti begitu. Semua yang baik-baik saja.
apa yang terjadi pada Allah itu diwujud nyatakan dalam diri Yesus. Pada waktu Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, itu nyata apa yang terjadi pada Allah waktu dia memerintah. Atau dengan kata lain, kerajaan Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupan Yesus. Ketika murid-murid Yohanes diutus untuk tanya kepada Yesus, apakah engkau itu yang kami tunggu? Yesus berkata kepada mereka, pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta dibersihkan, dan kepada orang-orang yang cemas diberitakan kabar baik. Jadi apa yang Allah lakukan dengan kerajaan Allah terwujud dalam diri Yesus. Ketika dia tampil pertama kali di depan umum dengan membaca kitab Nabi Yesaya, dia mengatakan bahwa pada hari ini apa yang kamu dengar terwujud. Apa yang Yesus baca dalam kitab Nabi Yesaya? Aku diurapi oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, untuk mewartakan pelepasan kepada orang yang tertindas, dan kepada orang-orang miskin diwartakan kabar baik bahwa tahun rahmat Tuhan sudah dekat, sudah ada. Tahun rahmat itu adalah tahun yang baik. Artinya segala-galanya baik. Dulunya tidak baik, sekarang beralih menjadi baik. Nah, Ibu Bapak, saya tutup permenungan ini. Tema yang kita renungkan hari ini adalah menanam, menabur, menyiram, dan bertumbuh. Nah, dari awal sejak kita dilahirkan, Tuhan itu sudah menanam benih-benih kebaikan di dalam diri kita. Kita tanya, bagaimana caranya Tuhan menanam benih kebaikan itu? Dia tidak menanam benih kejahatan. Yang menanam benih kejahatan adalah iblis, setan. Tuhan hanya menanam benih kebaikan. Kita ingat pada waktu dia menciptakan manusia, dia bilang begini, tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri. Maka saya akan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Maka terjadilah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan Hawa dibawa kepada Adam. Dan ketika Adam melihat Hawa, Adam bilang, wah, ini cantik sekali. Ya kan? Ya, itu kebaikan Tuhan. Dia bawa Hawa kepada Adam. Kebaikan Tuhan yang berikutnya adalah dia katakan begini, sebab itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan dia bersatu dengan istrinya. Apa yang terjadi? Persatuan itu melambangkan bahwa manusia hidup untuk saling berbagi. Apa yang dibagi di dalam kehidupan rumah tangga? Yang dibagi adalah kehidupan, bukan kematian. Yang dibagi adalah sukacita. Yang dibagi adalah kebahagiaan. Kita tidak boleh membagi kematian. Tidak boleh membagi kata-kata yang melukai orang. Tidak boleh membagi perasaan-perasaan yang melukai perasaan orang lain. Tidak boleh. Ibu, bapak, saudara-saudari, Mazmur mengingatkan kita akan kelakuan kita yang justru mestinya menanam benih kebaikan, kita malah menanam benih kejahatan. Mazmur mengingatkan kita begini, dengan mulut atau mulutnya licin seperti mentega, tetapi hatinya merancang perang. Ini banyak kali terjadi. Kita ketemu orang, Tuhan memberkati, tetapi 1 jam kemudian dia merancang perang dengan sesamanya. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menanam benih baik, tapi benih kejahatan.
Atau Mazmur lagi memperingatkan kita bahwa dengan mulut orang memberkati, tetapi dalam hati dia mengutuk. Ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mohon dalam misa kudus ini, apa yang Tuhan sudah tanam di dalam diri kita, yaitu benih-benih kebaikan, kita mesti pergi kemana-mana, dan setiap hari kita masing-masing berusaha dengan kata-kata dan perbuatan nyata, kita tabur benih kebaikan itu, kita siram dan kita rawat benih-benih kebaikan itu. Tuhan akan membuatnya bertumbuh menjadi besar, dan banyak orang akan merasa aman dan nyaman, hidup dalam damai dan persaudaraan dan persahabatan, karena bukan benih kejahatan yang kita tanam, tetapi benih kebaikan yang dirawat oleh kita sendiri, tetapi Tuhan menumbuhkannya sehingga orang hidup di dalam damai. Hari ini Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus berjuang, masing-masing dari kita harus berjuang supaya kita berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah artinya hanya menabur benih kebaikan dan menolak jauh-jauh semua benih kejahatan. Dan Paulus mengingatkan kita dalam bacaan kedua bahwa pada akhirnya Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita tabur. Kita semua punya paham toh, engkau tabur apa, engkau menuai apa. Ya kan? Tabur tuai. Kita semua mengerti itu. Tuhan juga akan memperlakukan kita begitu. Kalau kita menabur kebaikan, Dia akan memperlakukan kita dengan amat baik. Tetapi kalau kita menabur benih kejahatan, Dia juga akan memperlakukan kita sebagai orang jahat.